Selamat datang di channel YouTube SYHR dengan judul Secerca Dosa. Dia sadar jalan akan dilaluinya masih teramat panjang. Bingung melanda jiwanya yang gundah. Tak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba ia mengingat sesuatu. Semangat kembali bergelora. Dengan langkah dipercepat dan tergesa-gesa untuk mendatangi tempat baru saja terlintas di pikirannya. Walau merasa keletihan, akhirnya ia sampai ke tujuan. Sambil tersenyum, ia memandangi tempat itu, menyandarkan tubuhnya di bawah pohon mangga. Wanita itu melirik ke perutnya. Sebentar lagi ia akan melihat dunia yang penuh teka-teki ini. Gumamnya tanpa sadar. Diusapnya perut buncitnya. Dia tersenyum kecut ketika mengingat bayinya tak punya ayah. Bahkan ia tidak tahu siapa yang sudah menaruh bibit itu di rahimnya. Hatinya terasa perih mengingat dirinya yang malang. Anakku, kau suci. Ibulah yang kotor, telah berbuat nista. Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Gumamnya pelan dengan berurai air mata. Kata-kata kotor itu masih terngiang di telinganya. Hatinya panas terbakar amarah berdarah. Namun dia tak kuasa menolak, tak mampu membantah. Semua orang angkat telunjuk, mengarahkan ke wajahnya diiringi ucapan yang memilukan. Perinian hatinya, ketidakberdayaannya membuat hancur tanpa mendapat secuil pertolongan. Kejam. Benarkah itu disebutnya kejam? Semua orang mencibir, mengejek, menuding, dan membenci. Salahkah dia? Oh, apa tadi hujan turun? Batinnya melihat tanah dan rumput basah. Ia perlahan bangkit, melangkahkan kakinya, membelok ke kiri, dan menemukan batu besar. Di atas batu itu ia memandangi air tenang tapi seram. Lama dipandanginya air itu. Gerimis kembali turun, tapi ia tak bergeming, membiarkan tubuhnya diguyur hujan. Hampir 1 jam ia merenungi nasibnya, hingga kepalanya terasa pusing. Pandangan mulai mengabut. Udara hutan terasa dingin, menyusupi tulang sumsumnya. Sayup-sayup ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan pilu menyayat hati nurani. Hatinya bergetar. Lama ia memperhatikan suara itu. Makin lama semakin dekat dan dekat. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Tiba-tiba ia merasakan seolah-olah melihat beribu-ribu pasang mata semerah saga. Pandangnya tajam. Beribu telunjuk dengan kuku panjang menudingnya. Bibir-bibir hitam menyeringai mengucap, "Pembunuh, pembunuh, pembunuh kau, wanita keji, tidak punya hati." Ia terduduk lemah, menangis pilu tak bersuara. Detik demi detik berlalu dengan cepat. Tak terasa, terik matahari pagi itu terasa menyengat kulit. Sesosok tubuh dengan perut mulai membuncit menggeliat. Merasakan sengatannya, ia hampir tak percaya kalau dirinya masih hidup. Dirabanya perut buncitnya. Apa yang aku lakukan? Tidak, aku tak mau berbuat bodoh. Aku tak akan membunuh diriku sendiri. Apalagi bayiku, bayi di dalam kandunganku, bayi yang suci, tanpa noda. Air bening sebening kristal bergulir jatuh, membasahi pangkuannya. Teringat ketika bersama teman-teman masuk ke sebuah diskotik dan meminum minuman beralkohol. Saat itulah ia kehilangan kesuciannya. Ia mabuk
ketika diboyong seorang lelaki dan membawanya ke sebuah kamar. Di sanalah lelaki itu melampiaskan hasratnya. Laki-laki itu adalah salah satu di antara beberapa temannya. Ia tak mungkin menuduh satu persatu temannya itu, karena tak tahu siapa jelasnya pelakunya, dan sampai sejauh ini teman-temannya belum ada yang mau mengakuinya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini semakin berkembang dan saya sendiri semakin semangat. Terima kasih.